ya ternyata Tuhan pakai gue di situ buat bentuk gue juga gitu. Itu terus gue akhirnya di situ gue merenung. Oh ternyata gue saat ini siapnya. Kemarin seolah-olah terlihat siap, padahal nggak siap gitu. Keren, kesaksiannya keren. Itu perlu disaksikan nih sama yang lain ya. Iya, nantilah. Jadi ya gitu sih ya. Jadi jadi memang untuk kita bisa berpikir positif biasanya Tuhan bawa kita ke masalah dulu ya kan. Makanya tadi kan gue bilang di tengah realita kehidupan sebenarnya ya nanti kita bisa bersikapnya seperti apa. Yang pertama kita harus sadar diri kita dan kita harus sadar ada Tuhan gitu. Ya kan? Tuhan itu kan yang bisa tolong kita, ya Tuhan itu yang bisa nggak terlelap dia kan, nggak pernah tidur dia. Kalau ada satu contoh kasus sebelum kesaksian gue ya di Firman Tuhan di Perjanjian Lama itu yang siapa ya Sadrak Mesak Abednego ya kan. Nah itu kan dia bilang kalau misalnya Tuhan nggak tolong juga gitu ya kan. Iya. Ya kan, dia nggak mau nyembah itu patung kan, dia bilang kan gitu kan. Kan seperti itu ya, itu di tengah-tengah kondisi dia tuh lagi ada masalah banget sampai dia nyawa ya kan taruhannya. Dia itu punya pikiran yang positif loh, dia punya pikiran yang benar gitu loh tentang Tuhannya. Kalau Tuhan nggak nolong dia juga dia bilang, gue nggak akan nyembah gitu loh. Nah itu pikiran yang kayak gitu sebenarnya yang harus kita miliki, punya ya? Yang harus kita punya. Jadi kita tuh bisa struggle ya, berjuang di tengah-tengah kondisi keadaan realita kehidupan seperti apapun gitu. Kalau kita benar-benar sadar kalau kita tuh punya Tuhan, kita punya Tuhan kok, ya kan? Nah, kalau pengalaman gua ya yang paling ini ya kemarin yang Januari yang COVID tuh kan. Kan gua Mawar, si Karis, terus mama mertua gua sama bapak mertua gua kan kena COVID kan. Di Pontianak kan. Nah pas kami kena tuh biasanya nih ya, kalau biasanya gua tuh Mawar udah tahu banget lah. Kalau misalnya gua ada masalah atau apa, gua langsung pokoknya cerewet lah. Aduh ini siapa sih yang buat ini? Kenapa ya? Siapa nih ya yang bawa nih siapa nih ya? Kenapa kita bisa kena ya? Terus gimana kerjaan kita ya nanti ya? Gimana ini ya? Gimana pokoknya gimana dan sebagainya. Biasa gue paling cerewet kayak gitu, ya kan? Biasa Mawar yang udah tenang aja, diem aja gitu ya kan. Nah tapi saat itu pas gue dinyatakan positif, kayaknya gue tenang aja loh, ya kan. Gue tenang aja, biasa aja, santai aja. Ya, seperti itu ya. Mungkin ini karena gue punya pikiran yang benar gitu terhadap masalah realita kehidupan yang sedang gue hadapi sama keluarga saat itu. Gitu. Nah itu pikiran positif. Kita ngerti, kita harus tenang, kita harus tahu kita punya pikiran yang benar gitu loh tentang kondisi keadaan saat kita dapat masalah atau sedang realita kehidupan saat itu gitu. Nah, gue tenang, gue nggak ini, gue cuma telepon pemimpin gue bilang kami positif, kan sampai ketawa-tawa kan, kami akan isolasi di sini, ya kan. Positif banget ya kok ya, sampai ketawa-ketawa. Iya, sampai positif banget. Terus kami dalam hati, aduh gue nambah liburan lah 14 hari. Ya kan? Nggak dipotong cuti lagi kan. Itu ya kan. Ya jadi gitulah, jadi kita punya pikiran yang benar. Mungkin sampai misalnya gue mati juga misalnya ya karena COVID gitu ya kan. Ya kita harus punya pikiran yang benar gitu loh. Jangan nyalain COVID-nya, itu pikiran positif. Itu pikiran yang benar gitu. Gitu aja sih, mungkin kelamaan nanti. Oke, keren banget sih sharingnya Kak Dia, Wali. Mungkin kalau gue boleh bagi dikit manfaat dari berpikiran positif. Ini ceritanya udah lama banget sih sebenarnya, cuman dibagiinnya sekarang ya. Ketika apa-apa ya. Ketika gue dapat kesempatan, dapat kehormatan ditunjuk jadi ketua pemuda waktu itu. Asik. Padahal kayaknya mau lagi nih.
Jangan. Biar yang lain, kasih kesempatan yang lain. Nah, waktu itu kan posisinya gue itu sebenarnya belum terlalu lama berjemaat di GBI Cimanggis. Ya, baru beberapa tahun lah ibaratnya. Dan sempat membantu kepengurusan sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya sedikit banyak tahu gitulah, paham. Tapi di situ juga sebenarnya perasaan pikiran negatifnya justru dari diri sendiri gitu loh, yang minder, yang mikir Nggak bisa pede, apa enggak, iya nggak pede lah kok gue gitu diantara banyak yang lain gitu. Tapi nah yang tadi gue ceritain, lingkungan yang positif, lingkungan yang baik, justru banyak orang-orang yang di saat-saat seperti itu kasih support gitu loh, kasih dukungan untuk memotivasi gue supaya gue mau ngambil kesempatan ini dan mau belajar gitu loh. Nah, puji Tuhan dengan pertolongan dari Tuhan tentunya ya, dan juga orang-orang yang support banyak banget, dan gue bisa melalui itu sampai selesai gitu loh. Nah, itulah pikiran-pikiran positif yang gue bangun pada saat berjalannya hal yang gue kerjain ini dalam masa kepengurusan gitu. Terus berpikiran positif, terus memotivasi diri, berpikiran benar gitu loh. Inilah hal yang gue dapet gitu loh, bahwa ternyata gue bisa gitu loh. Bahkan dengan hal itu malah memberikan banyak manfaat positif buat hidup gue, khususnya dalam hal kerohanian gue gitu ya. Mungkin ketika saat itu gue nggak ngambil kesempatan itu, gue nggak tahu deh akan seperti apa sekarang gitu ya. Ya walaupun sekarang juga masih banyak belajar gitu. Itu sih salah satu hal yang gue rasain. Sebelum maju ya, kita perlu lihat juga ada dampak negatifnya sebenarnya kalau kita punya dampak negatif ya. Kalau kita punya pikiran yang negatif gitu, karena tadi kita ngomongin positif. Nah, kalau kita nggak punya pikiran yang nggak benar, yang pertama pasti akan mempengaruhi suasana hati kita, ya kan? Iya, ya benar. kan? Pasti. Lalu yang kedua, keputusan kita nanti pasti salah. Ya kan? Nanti tindakan perbuatan kita juga akan mengikuti. Terus yang karena suasana hati kita udah nggak bagus ya kok. Iya. Nanti hubungan kita dengan sekitarnya, dengan komunitas pasti nggak baik. Ya, mungkin itu jadi bisa jadi ciri-ciri juga lah ya. Misalnya buat refleksi diri ya. Kalau lagi, kayaknya lagi punya hubungan yang, terus ngelihat orang udah teng aja ya, punya asumsi, punya pikiran yang ini ya kan. Nah itu mungkin udah ciri-ciri ya. Jadi maksudnya, apa sih namanya, ya udah benar-benar berarti dari suasana hati dulu ya, benar-benar ya kok ya, harus di apa sih, ditata gitu ya, gitu. Apa namanya ya, jadi sebenarnya untuk menata hati itu susah banget ya kok, berarti ya kok, untuk menjadi satu pikiran positif. Nanti sih ada tipsnya di terakhir nanti. Kan kita mau masuk tipsnya kan, kembangkan pikiran positif kan tuh. Nah ya, itu tipsnya di situ. Iya. Nah, ayo. Siapa dulu? Moren. Iya, mungkin nanggepin dari pembahasan Ko Ali sebelumnya yang berpikiran negatif, dampak negatifnya, apalagi ketika hal itu ditumpuk-tumpuk ya kok ya. Iya. Maksudnya, bukan sekali dua kali gitu, itu jadi kebiasaan, jadi habit. Wah itu gimana tuh Kak, kira-kira jadinya kalau ditumpuk-tumpukin tiap hari? Jadi terbentuk karakter bukan sih kok? Ya, cakep. Nanti jadi karakter. Ya, gitu jadi ya? Jadi membawa kita pada karakter yang kalau gue bilang sih nggak bagus banget ya. Dan kalau bisa kita hindari lah seperti itu. Oke, next nih ya, Kak Dia, Ko Ali. Selanjutnya, kalian punya nggak sih tips-tips yang realistis nih dan mudah banget untuk kita praktekkan? Mungkin bisa juga dari pengalaman sendiri atau mungkin contoh-contoh dari Alkitab. Gimana caranya untuk mengembangkan kebiasaan positif ini? Atau gimana cara menghindari pikiran negatif nih yang tadi Ko Ali sempat bahas gitu. Mungkin dari Ko Ali bisa mulai? Banyak nih, ada beberapa poin nih. Pakai poin-poin ya. Siap kok. Siap kok. Yang pertama nih ya, harus ingat
pengalaman kita berjalan sama Tuhan, pengalaman iman seperti tadi dia tuh, ya kan? Pengalaman kita di mana Tuhan nolong kita, ya itu bisa untuk mengembangkan kita punya pikiran yang baik, yang benar ya. Lalu yang ketiga lagi, ingat janji firman Tuhan. Roma 8 ayat 28, tahu ya? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya kan, bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi dalam segala sesuatu Allah tuh turut bekerja, ya kan, dia kondisi keadaan apapun, makanya realita kehidupan kita tuh Allah tuh turut bekerja. Ya, jadi kita punya pikiran yang benar aja lah, pikiran yang baik aja, pikiran yang sehat, pikiran yang positif aja. Lalu ada firman Tuhan juga yang bilang mengucap syukur senantiasa, ya kan. Makanya di tengah-tengah mengucap syukur aja lah kan tadi dia juga bilang kan. Nah tadi di Filipi 4 tuh ayat 8. Ya. Coba kita baca ya. Biar ada Alkitab. Ya, Filipi 4. Filipi 4 ayat yang 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, itu yang harus dipikirin, bukan yang negatif-negatif, bukan yang aneh-aneh. Itu yang dipikirkan menurut Filipi ini kan. Jadi gue simpulkan gini, untuk kita kembangkan pikiran positif, kita harus isi firman Tuhan. Itu aja. Ya. Buat ngadepin kehidupan ini ya kok. Iya, buat ngadepin semuanya lah ya kan. Ya kan hanya firman Tuhan yang bisa jawaban dari segala macam jawaban. Asik. Iya. Kita isinya dengan firman Tuhan aja udah cukup lah menurut gua sih ya. Ya bukan menurut gua, ya menurut firman Tuhan udah cukup ya kan. Kita isi aja dengan firman Tuhan. Nah, karena mungkin dia lebih ke aplikasi kali biasanya kan. Gua sih kayak belum yang sampai gitu ya kok, maksudnya kan ya memang harus dimulai dari firman Tuhan. Kalau gue akhirnya memikirkan bahwa gue harus bisa dan belajar, bukan hanya kan selama ini gue kayak seolah-olah sepertinya gue ngandelin orang ya, dan ini gue harus dalam arti mengenakan orang ya, gue selalu harus punya orang cerita. Tapi kan gue nggak bisa begitu karena sekarang gue punya anak, gue harus mengajarkan itu kepada anak gue. Jadi yang dari tadi Ko Ali ngomong, aduh gue harus bisa nih ya udah memang cuma firman Tuhan. Nah itu kan gue harus terapin ke anak gue saat anak gue nggak bisa nanti berpikir positif, misalnya dia misalnya dia nggak bisa ngapain, misalnya dia lihat temannya bisa gambar, dia nggak bisa gambar, itu kan gue harus mengarahkan itu kan. Memang hal kecil gitu, gue harus bisa membangun dia untuk punya pikiran positif. Tapi gimana dia bisa kalau gue nggak bisa nuntun dia, dan gimana caranya sebenarnya dari firman Tuhan lagi kan kok. Jadi gue mikir emang gue harus, dari gue pribadi gue harus kuat banget dalam Tuhan gitu, supaya gue terus minta ya sama Tuhan ya. Soalnya gue kayak gue termasuk orang yang gue nggak gampang banget itu, kayak gue selalu kayak kemarin misalnya bokap gue nggak ada, itu gue sampai sekarang masih berpikir ya memang Tuhan mendatangkan kebaikan, percaya rencana Tuhan. Saat itu gue selalu kan berpikir seperti itu kok, saat gue mandi, saat gue ngapain, gue selalu horor kan tiap malam, selalu gue merenungkan itu gitu. Dan ini udah berapa bulan lewat, tapi gue selalu bilang ya udah Tuhan, saya ini belum lihat apa-apa, tapi saya berusaha percaya sama Tuhan. Jadi gue berusaha berpikir positif. Gue nggak kecewa sama Tuhan, enggak, tapi gue cuman kayak gimana ya, kayak ya itu hati ya kok. Ya udah Tuhan hati saya masih sedih, tapi saya mau gitu. Kayak waktu itu gue bilang ya kenapa ya Tuhan, ini doa si Opa ini, ada si Otong, ada si Dad gitu. Ya tapi punya maksud yang lain. Ada orang bilang ya kan jadinya sekarang ada hiburan, ya masa anak gue dijadiin topeng monyet buat hiburan, kan gue nggak ada kan, nggak gitu. Tapi ya udah, itu gue berusaha menangkap
sesuatu gitu yang gue nggak tahu apa gitu. Kalau gue lihat video-video dulu bokap gue kalau ngomong sama dia, itu sih akhirnya yang gue tangkep, oh ya udah Tuhan udah nyiapin dia kali gitu. Tapi gue tetap harus tips yang gue itu ya, gue nggak boleh kecewa sama Tuhan gitu sih. Harus tetap hatinya berpaut sama Tuhan. Mungkin lu sedih, mungkin lu kayak masih aduh nggak percaya, aduh masa sih gitu, aduh gitu. Jadi gue kayak kayak waktu gue ngalamin ini, gue kayak flashback ke tahun sebelumnya. Oh my God, tahun lalu itu persis loh kok gue kayak, masih sih gue hamil, masih sama tahun ini, masih sih gue kehilangan bapak gue gitu. Jadi kayak dua hal yang seneng dan sedih Tuhan pakai untuk gue berpikir positif loh. Ngerti gak? Yang satu supaya iman gue bertumbuh, yang satu supaya gue percaya sama Tuhan gitu, supaya gue bersuka cita terus sama Tuhan. Gue percaya bahwa ini semua dalam rancangan Tuhan gitu. Ya. Dan itu kan yang saat gue ngalamin ini tuh gue kayak selama ini gampang ngomong, gampang kasihan lo si dia ini down, ternyata ya itu dari down itu gue pun ngalamin, dan itu untuk membangun pikiran itu kan nggak gampang ya gitu. Jadi saya suka iseng. Ini cerita sedikit, kayak saya tanya, lu gimana? Masih, jangan tanya-tanya gitu. Jadi kita punya grieving itu yang beda-beda. Dia nggak bisa apa, saya nggak bisa apa. Tapi bukan karena kita nggak percaya sama Tuhan, tapi kita tetap Tuhan tolong gitu ya. Ngerti kan kok maksudnya? Kita nggak kecewa kok sama Tuhan sama sekali. Kita nggak ini. Tapi bukan berarti udah pikiran positif aja. Bapak lu mah udah sama Tuhan. Iya, kita tahu kok dia udah sama Tuhan. Pasti sama Tuhan. Kita hanya kayak berpikir positif bahwa Tuhan tolong deh, kalau gue tuh mintanya sih damai sih kok gitu. Bukannya gue sekarang nggak damai, tapi kayak supaya gue bisa menjalankan kehidupan gue tuh dengan gue tahu bahwa ini namanya rancangan Tuhan. Gue ini emang kadang-kadang nih gue kayak mirip Thomas. Iya, gue dulu ya. Apa sih Tuhan? Iya, tapi gue harus enggak, gue nggak boleh gitu. Jadi gue neken pikiran gue sendiri sih kok, enggak, gue nggak boleh kayak gitu, gue nggak boleh kayak gitu. Jadi akhirnya kalau gue juga misalnya ngomong, iya yang ya kayak gini, enggak, kamu harus percaya gitu. Ya udah, jadi ngomong begitu. Ya saya percaya gitu sih. Jadi gue nggak punya tips yang gimana, gue hanya bilang kita yang tahu hati kita. Jadi bilang aja sama Tuhan tahu deh hati saya. Tapi saya nggak kecewa, saya hanya sedang membangun istilahnya iman percaya kita kepada Tuhan gitu. Harapan kita tetap sama Tuhan, kita tetap sayang sama Tuhan gitu sih. Sebentar, yang tadi gue maksud isi pikiran dengan firman Tuhan, isi hidup kita dengan firman Tuhan, sebenarnya itu udah terjadi lagi maksudnya isi hidup kita dengan firman Tuhan tuh bukan, maksudnya kayak, aduh kayaknya gue belum. Tapi kalau dari ceritanya Bia, ya kan, mungkin dari ceritanya Moren juga nanti kan, dari ceritanya gue juga, ya kita juga sebenarnya udah, dia nggak kecewa. Bukankah itu firman Tuhan, ya kan? Yeah. Dia sudah bisa terima, ya kan? Itu kan firman Tuhan, dikasih kekuatan, itu kan firman Tuhan gitu. Jadi bukan hal yang isi hidup kita dengan firman Tuhan. Aduh, gue nggak pernah baca firman Tuhan nih misalnya kan. Bukan nggak baca, misalnya hari ini gue nggak baca firman Tuhan nih, gimana ya? Berarti hidup gue belum. Enggak gitu sih. Maksudnya lebih ke aplikasinya gitu loh kan. Karena iya kan kadang kan kita kan suka bilang, aduh sedih banget karena nggak punya Tuhan. Itu sakit sih. Sampai akhirnya gue nggak pernah mengungkapkan itu kepada siapa sih. Tapi padahal Tuhan aja pernah bersedia. Iya. Ya, maksudnya lagi pada saat kondisi seperti itu, kita yang punya firman Tuhan, pasti kita akan kembali lah ya. Kita akan kembali ingat, oh iya gue punya Tuhan ya. Gue nggak boleh kecewa ya kan. Gue bisa jalani hidup ini seperti itu ya kan. Jadi itu akibat ya kalau kita baca firman ya kan, kita isi hidup kita dengan firman Tuhan, pasti pada saat kondisi realita kehidupan yang berat seperti itu,
Tuhan akan bekerja di dalam diri kita gitu. Ya kan? Tuhan akan bekerja. Iya. Kalau lu gimana, Ren? Iya, mengisi hidup dengan firman Tuhan. Kalau boleh gue tambahin tadi kok, bukan berarti kita menjadi sempurna, tapi ketika kita mau belajar dan menjadi lebih baik, itu kita juga mengisi kan. Iya. Kecuali kita stagnan di situ doang, nggak ada maju-majunya, nggak ada iman kita nggak semakin meningkat, nah itu yang dikhawatirkan. Iya. Nah, nggak ya terus. Nah, kalau boleh gue kasih tips, sebenarnya mirip banget sama apa yang udah Kak Bia sampaikan. Kayak kita sehati banget Kak hari ini. Oke. Good. Gimana? Nah, kalau gue sih tipsnya mungkin yang pertama, kenali diri kita, kapasitas kita seperti apa. Gitu. Dalam kita menjalani pemikiran-pemikiran yang positif. Jadi kita tahu dulu nih, diri kita seperti apa, kapasitas kita seperti apa. Kembali lagi yang tadi gue bilang kan, kita harus sadar diri kita kan. Sadar diri bukan berarti kita tidak percaya, tidak beriman Tuhan bisa melakukan sesuatu, tidak. Namun kita sadar kapasitas diri kita buat kita selanjutnya follow up, gitu. Seperti apa kita mau bertindak, gitu. Kalau kita aja nggak kenal siapa diri kita, gimana pribadi kita, gimana kita tahu apa yang mau kita lakukan setelah kita berpikiran positif, gitu. Iya. Kalau dari gue gitu sih, paling selanjutnya seperti tadi gue sampaikan lagi-lagi lingkungan. Pilih lingkungan yang juga mendukung kita untuk berpikiran positif gitu loh, supaya kita punya support system gitu loh di sekitar kita. Bukan orang-orang yang malah menjatuhkan apa yang hal baik yang ingin kita lakukan. Itu sih kalau dari gue. Iya. Good. Bagus. Oke nih, makasih banget ya sharing-sharingnya Kak Bia, Ko Ali. Ya, sama-sama. Bersyukur banget bisa saling berbagi pada hari ini. Banyak banget ilmu-ilmu, sharing-sharing yang bisa menguatkan gua secara pribadi, dan gua harap juga bisa menguatkan teman-teman sekalian yang mendengarkan podcast pada saat ini. Nah, sebagai penutup nih, mungkin gue mau kasih kesempatan buat Ko Ali untuk bisa memberikan kesimpulan, mungkin memberikan advice-nya buat saya dan juga teman-teman. Sebagai yang tertua. Iya benar, yang dituakan. Sesepuh. Gue udah tua banget ya. Oh enggak. Udah tua. Masih muda banget. Oke nih kok, mungkin bisa dengan kesimpulan. Filipi juga. Filipi 2 ayat yang ke-5. Mau Ren baca lah Ren ya. Mau Ren. Filipi 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Iya, jadi kesimpulannya kalau dari firman Tuhan ini, kita harus taruh pikiran. Jadi pikiran positif tuh pikirannya Kristus. Pikiran yang sehat, pikiran benar. Jadi mungkin kalau pikiran positif mungkin belum ini, tapi pikiran Kristus lah yang paling ini. Pikiran benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Kristus mikirnya apa sih gitu ya kan? Itu yang harus kita pikirkan, ya kan? Yang harus kita bangun dalam hidup kita. Ya, jadi ya misalnya kita lagi dalam masalah. Kristus pikirnya gimana nih ya? Kayak waktu Kristus lagi di Taman Getsemani, itu masalah besar loh buat dia. Ya kan, sampai dia tuh doanya kalau bisa Tuhan Bapa, cawan ini lalu ya kan daripada aku. Ya kan, itu lagi realita kehidupan yang saat itu sedang dihadapi oleh Tuhan Yesus, itu sulit banget sampai dia berdoa gitu. Ya, itu dia punya pikiran yang benar tuh, makanya dia ngadu sama bapaknya. Jadi kalau lagi punya masalah, punya apa, firman Tuhan juga bilang bahwa kita ngadu aja sama Tuhan. Ya, jadi kesimpulannya mungkin ya kita harus punya pikiran Kristus ya. Caranya ya isi firman Tuhan, baca firman, belajar firman ya kan, hidupi firman Tuhan. Itu aja sih. Ya, yang bisa membekali hidup kita sampai nanti saya dijemput sama Tuhan. Kita semua dijemput sama Bapa ya kan. Atau ya iya kan sampai perjuangan kita akhirnya kan di situ kan. Iya, betul. Kalau enggak Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Oke, keren. Keren banget.
Sekali lagi makasih banyak ya Ko Ali, Kak Bia buat waktunya malam hari ini. Untuk sharing-sharingnya yang sangat bermanfaat. Semoga teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga dapat diberikan kekuatan dan diberkati. Terima kasih ya teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.